selanjutnya kami dari kelas Pasti 2 Universitas Mercu Buana Kampus Meruya, kami akan menjelaskan produk kami yaitu colokan listrik pintar yang akan kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengenalan produk. Yang kedua, penjelasan tentang proses produksi. Yang ketiga, penjelasan tentang pro model. Dan yang keempat, penjelasan tentang layout manufacturing. Kenapa sih kami milih colokan listrik pintar? Berdasarkan hasil riset pasar, banyak orang yang lupa mematikan listrik sehingga tagihan listriknya sangatlah anjlok. Dan yang kedua adalah kenapa colokan listrik pintar ini dibuat? Dikarenakan akan memudahkan penggunanya dengan adanya Google Assistant yang terkoneksi dengan internet. Selanjutnya adalah jenis produk. Jenis produk ini berupa IoT dan smart home. IoT ini adalah perangkat yang terkoneksi dengan internet, dan smart home adalah perangkat rumah yang terkoneksi juga dengan internet yang sehingga memudahkan penggunanya dengan gadgetnya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah Node MCU, SSR, kabel steker, strip lamp, kabel jumper, electronic box, dan power supply. Selanjutnya saya akan menjelaskan bill of material. Bill of material ini adalah bagian-bagian dari bahan-bahan yang tadi diperlukan yang akan dipecah dan didistribusikan di dalam manufaktur tersebut. Oke teman-teman, jadi kita akan demoin bagaimana colokan listrik pintar ini bekerja. Oke Google, turn on smart plug. Okay, Alia, turn on smart plug. Nyala. Oke teman-teman, sekarang kita akan matikan. Oke Google, turn off smart plug. Okay, Alia, turn off smart plug. Mati. Berikut operation proses cat produk colokan listrik pintar. Untuk proses yang pertama adalah menyiapkan material, kedua adalah mencetak produk, yang ketiga adalah merakit semua komponen, keempat adalah pengecekan kualitas, kelima adalah packing, keenam adalah penyimpanan barang jadi. Berikut data asumsi yang kita hasilkan dalam pembuatan colokan listrik pintar terkait waktu, output, dan biaya yang dikeluarkan. Seperti di tabel bisa kita lihat. Kemudian berikut adalah diagram activity relation chart, bisa kita lihat di gambar. Kemudian berikut adalah luas area yang dibutuhkan, bisa kita lihat di tabel. Kemudian selanjutnya layout 2 dimensi PT Rakit Teknologi Indo, di mana terdapat 2 bagian, yaitu bagian manufaktur dan kantor. Untuk bagian manufaktur, kita buat tipe line produksi, yaitu tipe letter U, di mana yang bertujuan untuk mempermudah proses produksi. Kemudian untuk proses manufaktur dan kantor kita buat terpisah, yang bertujuan untuk menghindari kebisingan-kebisingan yang diakibatkan oleh suara mesin. Saya akan menjelaskan tentang pro model colokan listrik pintar. Yang pertama, produk colokan listrik pintar dimulai dari raw material, yang kemudian bahan dari raw material didistribusikan ke stasiun mesin injection, di mana di mesin injection memproduksi power atas dan bawah, yang kemudian dari stasiun mesin injection dialirkan ke stasiun assembly bersama komponen-komponen yang lain dirakit menjadi satu, yang kemudian dari stasiun assembly disalurkan ke stasiun inspeksi melalui konveyor, di mana di stasiun inspeksi dilakukan pengetesan sistem dan fungsi agar berjalan sesuai dengan semestinya. Yang kemudian dari stasiun inspeksi ke stasiun packaging juga melalui konveyor. Di stasiun packaging dilakukan pengemasan produk serapi mungkin untuk lolos kualitas. Yang kemudian di stasiun packaging dialirkan ke stasiun bahan jadi, di mana di stasiun bahan jadi ditempatkan produk-produk yang sudah jadi dengan rapi. Di sini saya akan menjelaskan terkait 3D layout daripada manufaktur PT Rakit Teknologi Indo, yang dimana kami menerapkan sistem central manufacturing, yakni menyatukan antara office dengan production plant. Di samping itu, kami juga menerapkan konsep green manufacturing, yang dimana kami menggunakan solar panel sebagai tambahan sumber daya listrik untuk digunakan keseharian operasional. Dalam production plant, terdapat beberapa bagian, yakni loading dock, yang dimana kami membuat loading dock ini memperhatikan detail ergonomi dan memudahkan pekerja dalam material handling untuk material masuk dan material keluar. Kemudian ada warehouse raw material, ada injection section, ada assembly section, ada tester dan inspection section, packaging section, dan yang terakhir adalah warehouse finished goods. Kami membuat production plan ini untuk material handlingnya menggunakan conveyor supaya lebih cepat dan juga lebih ergonomis.
Untuk office, terdapat beberapa bagian seperti lobby, lorong utama yang menghubungkan antara ruang meeting, main office, dan juga toilet. Kemudian ada ruang meeting, ada main office, ada ruang CEO, ada ruang staf administrasi dan juga marketing, dan lain-lain. Ada ruang arsip, dan juga ada ruang pantry. Yang dimana kami buat ruangan ini terkesan cozy supaya pekerja lebih produktif dan lebih nyaman ketika berada di kantor. Oke, sekian dari kelompok colokan listrik pintar. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang atau lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.